Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya, Reali Haningkaratri SEMM. Di sini saya akan melanjutkan materi akuntansi manajemen yang bersumber dari buku Bambang, maksud saya dari bersumber dari buku Mulyadi mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran. Oke, lanjut saja ya. Sini ada informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran yang disusun oleh saya sendiri, Ralin Ningkaratri, SEMM. Oke, kita harus mengetahui dulu definisi dari anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran. Jadi teman-teman simpelnya teman-teman harus paham kalau anggaran ini dibikin akhir tahun seperti ini ya, misalkan November Desember 2020 di mana anggarannya itu disusun untuk menyusun anggaran tahun depan, berarti anggaran tahun 2022 karena kan kita menyusunnya di akhir tahun 2021 ini. Seperti itu. Jadi asumsinya tahun depan itu perusahaan mau ngapain aja. Oh, kita mau ngadain piknik, misalnya gitu. Itu udah masuk ke anggaran. Oh, kita bakal beli laptop. Nah, itu juga harus dimasukkan anggaran. Lalu, mengapa perusahaan menyusun anggaran? Penyusunan anggaran dimaksudkan untuk memberikan jaminan pencapaian blueprint tentang program jangka panjang yang mencakup pangsa pasar, produk dan teknologi, produksi, kepegawaian, keuangan, citra perusahaan, sistem informasi manajemen. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan rencana kerja jangka pendek yang dalam perusahaan berorientasi laba, pemilihan rencana kerja didasarkan atas dampak rencana kerja tersebut terhadap laba. Jadi, kita perusahaan menyusunlah anggaran itu tentu yang dituju yaitu agar mendapatkan profit atau laba. Jadi jangan sampai kita menyusun anggaran itu malah defisit, tapi kita menyusun anggaran itu harus gimana caranya biar tetap menghasilkan laba, profit atau return di tahun yang akan datang, seperti itu. Nah, karakteristik anggaran yang pertama yaitu anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Lalu anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan anggaran berusi komitmen atau kesanggupan manajemen. Lalu usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tersebut. Lalu secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Jadi intinya, kalau anggaran itu eh, mencakup jangka waktu 1 tahun, berarti kita buat akhir tahun ini buat bikin tahun 2022 dari Januari sampai Desember 2022. Lalu isinya ada komitmen dari kesanggupan manajemen, lalu itu disetujui oleh pimpinan seperti itu. Karena yang bikin itu kan ada divisi, yang khusus divisi misalkan divisi akuntansi seperti itu. Nah itu nanti di-ACC oleh pimpinan yang paling atas seperti itu. Sekalinya kalau misalkan udah disetujuin yang bisa merubah itu ada hanya kondisi-kondisi tertentu saja seperti itu. Terus kedudukan anggaran dalam perencanaan menyeluruh perusahaan, di mana ada 4 tahap perencanaan menyeluruh perusahaan. Yang pertama, penetapan filosofi dan misi. Jadi kita perusahaan harus ibaratnya menyusun anggaran itu harus sesuai dengan filosofi dan misi perusahaan. Lalu penetapan tujuan atau goal dan strategi. Jadi kita tujuan perusahaannya itu apa, strateginya itu apa. Nah, setelah itu langsung penyusunan program itu mau apa aja, baru ke penyusunan anggaran. Jadi kita harus memiliki 4 tahap perencanaan seperti ini dulu agar kita tetap menghasilkan laba apabila kita menyusun anggaran seperti itu. Fungsi anggaran itu apa aja sih, Bu? Nah, fungsi anggaran itu yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Jadi yang tadi ya, proses perencanaan itu kan anggaran di paling akhir ya, karena kan sebelum-sebelumnya kita udah menyusun program, kita harus sesuai dengan tujuan perusahaan, harus sesuai dengan misi, filosofi perusahaan. Nah, lalu anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi itu istilahnya blueprint.
kalau kita tahun depan ini loh anggarannya mau kayak gini aja. Nah, nanti kita melihat realisasinya itu seperti apa. Lalu anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dan manajer atas. Ini udah pasti banget karena kan yang bikin dari bawah ya, dari divisi akuntansi. Nah, nanti itu sampai manajer atas itu harus mengetahui anggaran yang sudah disusun. Lalu fungsinya yang lain adalah anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. Jadi kalau kita udah punya anggaran, tentunya ketika realisasi kita bisa membandingkan, oh ternyata biaya produksi dengan mesin baru yang udah kita beli mesinnya sesuai dengan anggaran itu ternyata lebih banyak untuk menghasilkan produksinya dibanding kita tahun kemarin yang tidak membeli sistem baru seperti itu. Lalu ada anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, ini udah jelas, karena kalau misalkan kita punya anggaran misalkan beli mesin baru itu 1 M, tapi ada yang menjual mesin sebesar 2 M. Nah, itu kan nggak mungkin dong kita beli karena kan kita sudah menyusun anggaran hanya 1 M untuk membeli mesin baru. Lalu anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan. Ini udah jelas juga ketika kita sudah menyusun anggaran, kita bisa reminder atau mempengaruhi manajer atau pimpinan kita, "Ini loh Pak, kalau kita tuh udah menyusun anggaran sebesar gini, jadi tolonglah jangan pelit-pelit buat perusahaan," ibaratnya kayak gitu. Karena kita udah ada anggaran nih Pak buat perkembangan perusahaan, agar perusahaan tercapai nih goal-nya, agar mendapatkan laba, seperti itu. Nah, organisasi penyusunan anggaran di sini ada komite anggaran ya, di mana terdiri dari direktur utama sebagai ketua dan merangkap anggota komite, lalu direktur pemasaran sebagai anggota, ada direktur produksi dan direktur keuangan serta manajer departemen keuangan sebagai sekretaris komite seperti itu. Nah, tugas komitenya apa aja? Di sini dia merumuskan sasaran anggaran dan kebijakan pokok perusahaan untuk tahun anggaran, menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokoknya, menelaah rencana anggaran yang diajukan para manajer tadi keuangan ya, lalu melakukan negosiasi dengan para manajer dan pusat pertanggungjawaban mengenai rencana anggaran. Jadi si komite itu juga harus paham, yakin nih beli mesin 1 M kok mahal banget ya, kayaknya 500 juta bisa deh. Nah, itu dia juga harus bisa menelaah ajuan yang sudah dibikin oleh manajer keuangan. Lalu mengajukan rancangan anggaran perusahaan secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jadi ketika sudah ada anggaran, kita harus mengajukan RUPS kayak gitu. Itu rapat ya, rapat umum pemegang saham. Jadi kayak si yang nanam-nanam saham itu siapa aja, nah itu diajak rembukan untuk mengetok palu, ibaratnya untuk mengetok palu anggaran tahun depan seperti itu. Menelaah anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan RUPS, melakukan negosiasi dengan para manajer pusat pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah disahkan oleh RUPS, lalu melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebijakan rapat umum pemegang saham. Jadi kalau misalkan, sebagai contoh ya, perusahaan udah nyusun anggaran nih, terus dia ngajuin komite, maksudnya mengajukan ke dewan komite, "Ini loh Pak, kita tahun anggaran 2022 totalnya 30 M." Nah, terus si komite itu dia menelaah, lalu menyampaikan informasinya semua, terus dia lihat tentang pengajuannya itu, lalu dia mengadakan rapat umum pemegang saham. Jadi dipanggil nih komisaris-komisaris perusahaannya, mulai dari yang nanam saham 20 M, nanam saham 10 M pada perusahaan A itu. Nah, setelah itu dirapatkanlah itu RUPS-nya, lalu baru dilihat sesuai enggak anggarannya, masuk akal enggak, nah itu baru diketok palu, baru disahkan anggaran buat tahun depan, seperti itu. Penyusunan anggaran aspek teknis, di mana anggaran induk terdiri dari 3 komponen ya, teman-teman di sini. Ada anggaran operasi atau operating budget, di mana anggaran operasi bersangkutan dengan aktivitas untuk menghasilkan laba perusahaan. Lalu ada anggaran modal atau capital budget, anggaran modal bersangkutan dengan tambahan dan pengurangan aktiva tetap perusahaan. Anggaran modal disusun berdasarkan perakiraan penjualan jangka panjang. Lalu ada anggaran keuangan atau financial budget, anggaran keuangan bersangkutan dengan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Lalu ini kita bahas tentang proses penyusunan anggaran induk, di mana komite anggaran menyusun pedoman anggaran atau budget guideline
Di sini yang berisi kebijakan pokok perusahaan dalam bidang pemasaran, produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan umum. Lalu penyusunan rancangan anggaran penjualan oleh Departemen Pemasaran berdasarkan kebijakan pokok perusahaan dan perakiraan penjualan jangka pendek. Lalu yang ketiga, penyusunan rancangan anggaran biaya berpusat pertanggungjawaban berdasarkan kebijakan pokok perusahaan dan rancangan anggaran penjualan oleh para manajer pusat pertanggungjawaban. Ini juga teman-teman bisa lanjut aja dibaca sendiri ya. Ini ada penyusunan rancangan anggaran, penyusunan rancangan anggaran harga pokok, penyusunan rancangan laporan laba rugi, rancangan anggaran modal, lalu anggaran kas, anggaran raca, serta rancangan anggaran modal kerja. Ini banyak banget ya untuk proses penyusunan anggaran induk, teman-teman bisa baca. Lalu ada penyusunan anggaran aspek perilaku, di mana aspek perilaku dalam penyusunan anggaran bersangkutan dengan perilaku yang dibawa dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku yang timbul sebagai akibat orang mencoba hidup dengan anggaran. Jadi kemungkinan tidak dinaikannya batas biaya kebijakan. Jadi istilahnya kalau ini berdasarkan coba-coba gitu ya. Jadi kayak ya penyusunan anggarannya itu berdasarkan dia dari kebiasaan, ibaratnya dari perilaku gitu. Dia nggak ngelihat bahwa oh nanti bakal ada apa ya kira-kira tahun depan, oh kira-kira kalau misalkan dia nggak melihat kondisi-kondisi kayak inflasi, dia tidak melihat kondisi-kondisi yang memang bisa merusak anggaran. Jadi dia hanya melihat dari berdasarkan perilaku atau kebiasaan seperti itu. Lalu ada tahap-tahap proses pengendalian anggaran atau budgetary control process, di mana ada tahap penetapan sasaran atau sasaran goal dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan anggaran. Sasaran adalah target ya, isinya target tertentu yang harus dicapai. Lalu ada tahap implementasi, tahapan proses pengendalian anggaran itu, kita setelah di tahap penetapan sasaran lalu diimplementasikan, ditetapkan, ditunjukkan oleh manajer ya, tentang pencapaian sasaran tersebut. Setelah itu dikonsolidasikan anggarannya dan disahkan oleh direksi serta pemegang saham karena kan melalui RUPS tadi gitu. Lalu karakteristik anggaran yang baik bagaimana sih Bu? Nah, di sini anggaran disusun berdasarkan program. Jadi kan tadi teman-teman sudah dijelasin ya, kalau misalkan anggaran itu terjadi ketika kita sudah ada program di perusahaannya. Ini berarti dikatakan baik ketika anggaran disusun berdasarkan program. Jadi nggak salah-salahan. Lalu anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat penanggung-jawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. Jadi disusunnya itu berdasarkan kayak tadi, ada persetujuan pimpinan, lalu ada kita kasih ke dewan komite, terus sudah ada rapat umum pemegang saham atau RPS. Nah, itu anggaran dikatakan baik seperti itu. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Di sini agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus mampu menanamkan sense of commitment dalam diri penyusunannya. Jadi ketika anggaran itu dibentuk untuk anggaran tahun depan, berarti yang menyusun anggaran atau sampai dengan pimpinan atau sampai dengan si pemegang saham itu harus sama-sama komitmen dengan adanya anggaran. Jangan sampai dengan adanya anggaran sekian malah dikorupsi. Nah, itu tidak adanya komitmen. Makanya kalau misalkan adanya korupsi, adanya fraud pada suatu perusahaan, karena dia tidak menjalankannya itu tidak sesuai dengan anggaran, menjalankan programnya itu tidak sesuai dengan anggaran, sehingga dia tidak komitmen dengan anggaran, dan di sini anggarannya tidak menjadi sebagai alat pengendali, seperti itu. Karena di sini anggaran kan disusun sesuai program. Ketika meleset dari program, tidak sesuai nih, entah itu manajer keuangannya atau bahkan direksinya, nah itu berarti dia tidak menanamkan sense of commitment, seperti itu. Syarat penyusunan anggaran agar menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai pengendalian. Yang pertama, adanya partisipasi dari para manajer pusat penanggung-jawaban dalam proses penyusunan anggaran. Jadi benar-benar anggaran itu nggak hanya disusun oleh pelaksana, tapi juga sampai dengan manajer pusat untuk menyusun anggaran. Lalu organisasi anggaran memisahkan fungsi penyusunan usulan anggaran, fungsi yang review, lalu dipisahkan juga untuk yang approval, dan fungsi administrasi anggaran. Lalu yang terakhir, penggunaan informasi akuntansi, pertanggungjawaban sebagai alat pengirim peran dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran.
Jadi dengan adanya anggaran ini kan tentu memberikan informasi, tapi juga kita bisa melihat, mengukur kinerja dari si manajer dalam melaksanakan anggaran, seperti itu. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya, mengenai, pertemuan kali ini. Eee, Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan apabila kurang mengerti atau kurang dipahami bisa dibaca lagi untuk buku Akuntansi Manajemen dari Mulyadinya, atau kita bisa bahas di forum diskusi pada Sunan, atau bisa kita bahas pada WhatsApp group. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.